Gak tidur sehari aja, responmu akan lelet, kemampuan analisismu memburuk, dan level stresmu meningkat. Setelah 3 hari tanpa tidur, kamu akan gampang marah dan kemampuan kognitifnya menurun. Seminggu kemudian, seluruh tubuhmu bisa mengalami masalah serius. Kamu udah gak bisa lagi ngebedain antara realita dengan imajinasi, dan gak tahu dengan kondisi di sekitarmu. Tapi pada bulan Januari 1964, ada remaja cowok yang bisa melek selama lebih dari 11 hari. Dan di akhir percobaan ini, dia masih normal-normal aja. Rekor terlama tahan melek ini juga dimuat di Guinness Book of Records. Saat itu, para ilmuwan juga berkesempatan meneliti struktur otak manusia, tepatnya sejak Desember tahun 1963. Siswa sekolah bernama Randy Gardner dan temannya, yang saat itu berumur 17 tahun, mulai mencari ide proyek sains di sekolah mereka. Keduanya segera sepakat untuk melakukan eksperimen tentang tidur. Eksperimen ini bertujuan untuk membuat mereka betah melek selama mungkin agar bisa memecahkan rekor sebelumnya. Rekor ini sebelumnya disabet oleh seorang DJ yang bekerja selama 260 jam berturut-turut atau selama hampir 11 hari full. Musik keras dan gerakan konstan bikin si DJ tetap melek. Tapi Randy ngerasa kesulitan kalau harus menyibukkan dirinya terus-terusan, terutama di malam hari. Awalnya, proyek sainsnya ngebahas topik soal pengaruh insomnia pada semua kemampuan manusia. Tapi Randy dan temannya segera tahu kalau peralatan eksperimen mereka kurang memadai. Kemudian mereka mengganti topiknya menjadi dampak kurang tidur terhadap kemampuan kognitif dan keterampilan bermain basket. Randy harus tetap aktif, sedangkan temannya membantu dia tetap terjaga. Awalnya semua prosesnya berjalan lancar, dan teman Randy mencatat semua perubahan kecil yang terjadi di tubuhnya. Randy bisa melewati 2 hari pertamanya dengan mudah. Dia selalu berdiri dan gak mau tidur. Selama itu, dia kelihatan bersemangat saat berolahraga, sedangkan temannya mencatat semua detail kecilnya di buku harian. Tapi di hari ketiga, temannya malah ketiduran sambil senderan di dinding selagi nulis. Untungnya, Randy masih terjaga. Kedua remaja ini segera tahu kalau mereka perlu bantuan tambahan. Mereka mengajak satu teman lagi untuk gabung, lalu menulis artikel di surat kabar San Diego. William Damon dari Universitas Stanford tertarik dengan eksperimen tersebut setelah membaca artikel mereka. Mungkin saat itu, Damon menjadi satu-satunya orang yang mau meneliti fenomena tidur. Setelah semuanya siap, Damon langsung mendatangi Randy. Dari sini, keempat orang tersebut tergabung dalam eksperimen tidur. Mereka ngetes indera pengecap, pendengar, dan penciuman Randy. Dan 3 hari kemudian, kemampuan kognitif dan sensoriknya mulai menurun. Keesokan harinya, Randy mual-mual. Dia mulai mengitari seisi rumah dan nemu jeruk. Bau jeruk ini bisa membantunya meredakan sensasi kurang nyaman. Kedua teman Randy tidur bergantian. Mereka selalu menemaninya biar dia nggak bosan. Kalau sampai sedetik aja matanya terpejam, dia akan langsung tertidur. Suatu hari, mereka main basket selama berjam-jam tanpa henti. Lalu dilanjutkan dengan main bowling di hari berikutnya. Saat malam hari, kondisinya malah memburuk. Mereka nggak tahu harus ngapain lagi. Bikin Randy tetap melek, lama-lama juga membosankan dan terasa sulit. Tapi ternyata setelah seminggu tanpa tidur, Randy masih jago bermain basket. Performanya juga lebih baik dari teman-temannya. Ucapannya terdengar jelas dan logis. Kebanyakan surat kabar di Amerika Serikat mulai nulis soal eksperimen itu. Dan Randy seketika jadi seleb dadakan. Inilah yang kemudian membantunya tetap terjaga. Ilmuwan lain juga datang untuk mengamati eksperimen mereka. Dengan bantuan latihan matematika, mereka menguji kemampuan intelektual Randy. Dan ternyata hasilnya nggak memuaskan. Saat lagi ngerjain soal matematika, dia mulai nggak tahu dengan kejadian di sekitarnya dan aktivitas yang dia lakukan. Tim peneliti juga memindai otak Randy, kemudian mencatat aktivitasnya. Akhirnya, eksperimen ini hampir selesai. Beberapa jam lagi, Randy akan bisa memecahkan rekor. Dan dia udah nggak tidur selama hampir 11 hari. Para ilmuwan kemudian melarikan Randy ke rumah sakit khusus untuk mengamati aktivitas otaknya selama dia tidur. Pada jam 2 pagi, tanggal 8 Januari 1964, rekor baru pun terpecahkan. Randy bisa tahan melek selama 264 jam. Akhirnya dia bisa tidur juga. Para peneliti memasang elektroda di kepalanya untuk mengamati aktivitas otaknya. Tidurnya sangat pulas, dan beberapa jam kemudian dia bangun untuk buang air. Setelah itu, dia tidur lagi. Dia sudah tidur selama 8 jam, 10 jam, dan baru bangun setelah 15 jam.
Tapi anehnya, dia langsung pergi ke sekolah begitu aja. Orang-orang tentu saja kaget bukan kepalang. Rupanya, eksperimen rumit ini nggak punya konsekuensi negatif. Randy mulai belajar lagi seperti sebelumnya. Dia juga main basket dan nongkrong bareng teman-temannya. Sementara itu, para ilmuwan masih menganalisis hasil penelitian mereka. Selama penelitian, otak Randy ternyata tetap tidur. Artinya, sejumlah bagian di otaknya perlahan istirahat. Saat dia main basket, kemampuan analitisnya beristirahat. Saat dia ngerjain soal matematika, bagian otak yang bertugas memberi reaksi juga tidur. Dengan kata lain, satu bagian otaknya istirahat sebentar, lalu bangun lagi, dan bagian otak lainnya kemudian tidur. Randy bukan orang pertama yang kuat melek lebih dari semalaman. Otak manusia zaman dulu juga kurang istirahat, lalu mulai mengistirahatkan satu persatu bagiannya dengan meratakan sumber dayanya. Tapi nggak semua orang punya kemampuan seperti ini. Kemungkinan besar, Randy bisa betah melek karena faktor genetik. Beberapa orang juga nyoba memecahkan rekor ini, tapi nggak ada yang berhasil. Kebanyakan peserta mengalami masalah kesehatan serius selama eksperimen. Ujung-ujungnya, mereka berhalusinasi, lupa dengan kondisi yang mereka alami sendiri beberapa menit sebelumnya, nggak bisa mikir, dan suka ngamuk. Pantesan ya, kurang tidur bisa bikin kita gelisah dan stres berat. Tanpa tidur, tubuhmu nggak akan bisa berfungsi dengan baik. Dan saat di luar rumah, bisa-bisa malah memicu masalah. Saat di rumah pun, kamu bisa lupa dengan kompor atau setrika yang masih nyala. Dan kamu berisiko ketiduran di saat-saat yang kurang tepat. Atau malah ngeliat unicorn dan mengejarnya tanpa memusingkan konsekuensinya. Nafsu makanmu bisa hilang atau malah naik drastis, sehingga bisa menyebabkan masalah perut. Eksperimen ini harusnya nggak pernah dilakukan oleh siapapun. Karena itulah, Guinness Book of Records menghentikan siapapun yang berupaya memecahkan rekor Randy, agar kita nggak membahayakan diri sendiri. Oke lah, kita kembali ke cerita kita aja yuk. Setelah sekian lama, publik mulai lupa dengan rekor yang disabet Randy. Akhirnya, dia diinterview di sebuah acara. Dia mengaku sudah lama menderita insomnia setelah eksperimen tersebut. Selama bertahun-tahun, dia berupaya mengatasi masalah ini. Lalu, Randy berhasil membuat jadwal tidur normal. Dia memang bisa tidur, tapi maksimal cuma selama 6 jam setiap hari. Tubuh manusia mampu bertahan dalam situasi ekstrim. Saat kamu menahan lapar dalam waktu lama, tubuhmu akan mengaktifkan mode survival dengan mengasup nutrisi dari sel lemak dan jaringan otot. Dengan begini, tubuh mulai memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Manusia bisa hidup tanpa makan selama beberapa minggu dan tanpa air selama beberapa hari. Setelah mendapat makanan dan minuman, tubuh kita akan pulih. Begitupun dengan daya tahan kita. Manusia zaman dulu sering berlari-lari untuk menyelamatkan diri dari predator. Jantung pun mulai terbiasa menahan beban berat. Tapi sepanjang sejarah, kondisi apapun nggak melatih kita agar tahan melek. Makanya, otak kita nggak terbiasa dengan waktu melek yang terlampau lama. Kalau sudah begini, otak kemungkinan nggak bisa pulih lagi karena memang nggak tahu cara memulihkannya. Tapi bisa aja sih otak kita sedang mengembangkan caranya. Kebanyakan manusia zaman now cenderung kurang tidur. Hubungan sosial, pesta-pesta, acara TV, pekerjaan kantor seringnya bikin kita lupa waktu, sehingga otak kita jadi lebih tertekan. Manusia purba bisa aja berburu mamut, kemudian pulang ke gua dan langsung tidur. Tapi kini, banyak di antara kita masih internetan selama berjam-jam setelah seharian bekerja, yang tentunya bikin kita makin capek. Makanya, jadwal tidur kita harus baik. Kamu pernah mendengar tentang Nikola Tesla? Kamu pasti pernah mendengar tentang piramida agung di Mesir. Tapi bagaimana kalau aku memberitahumu Tesla mungkin saja mengungkap misteri kuno seputar piramida? Tunggu, apakah ini episode crossover? Enggak kok. Sangat mungkin rahasia piramida tersembunyi di depan mata. Tapi pertama-tama, yuk rangkum apa yang kita ketahui tentang piramida, apa yang begitu misterius tentang piramida. Maksudku, piramida hanyalah bangunan tua yang unik kan? Salah satu pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana piramida dibangun. Beberapa orang berpikir piramida dibuat oleh orang-orang yang hanya menggunakan tangan dan otot mereka, tapi yang lain berpikir mungkin ada semacam sumber energi gila yang belum kita ketahui.
Seperti bagaimana kalau alien membantu atau semacamnya? Hanya bercanda. Tapi ide tentang sumber energi yang gak diketahui yang digunakan untuk membangun piramida sudah ada sejak lama. Bahkan dalam teks-teks kuno seperti teks piramida disebutkan para dewa memberi kita sesuatu untuk membangun kekuatan yang besar. Jadi mungkin ada sesuatu yang sangat kuat dan misterius yang terjadi saat itu. Siapa yang tahu ya kan? Pada awal 1900-an, dia terobsesi dengan piramida Agung Mesir. Dia membaca banyak buku tentang struktur kuno ini dan terpesona oleh betapa besar energi yang dimiliki piramida. Pada saat itu, nggak banyak orang yang tahu banyak tentang listrik, dan Tesla mulai bertanya-tanya apakah ada semacam teknologi canggih yang tersembunyi di dalam piramida. Dia memiliki gagasan kekuatan piramida berkaitan dengan elektromagnetisme dan dia mencurahkan banyak waktu dan upaya untuk mencoba memecahkan misteri tersebut. Tesla punya beberapa teori yang gak biasa tentang piramida agung. Dia berpikir piramida-piramida tersebut sebenarnya bisa menyimpan dan memindahkan listrik yang kemudian bisa digunakan untuk menyalakan area di sekitarnya. Dia juga punya teori piramida-piramida tersebut dibangun menggunakan semacam energi kristal. Dia percaya ruang-ruang di dalam piramida punya kristal-kristal yang sangat kuat yang bisa mengendalikan medan elektromagnetik. Tapi bukan hanya itu saja, Tesla juga memiliki gagasan bahan yang digunakan untuk membuat piramida punya sifat yang memungkinkannya memerangkap energi dari matahari dan bulan. Dan bukan hanya sedikit energi, dia berpikir piramida benar-benar bisa menciptakan medan energi yang sangat besar yang bisa menerangi seluruh kota atau bahkan menerangi tempat yang gelap. Dia berpikir piramida bisa digunakan sebagai pembangkit listrik raksasa untuk menghasilkan listrik dan menjalankan mesin. Tesla bahkan percaya piramida-piramida tersebut terkait dengan energi kosmik yang bisa digunakan untuk pencerahan spiritual dan penyembuhan. Pemikirannya sangat zaman baru ya. Bagaimanapun Tesla nggak hanya menarik ide-ide ini begitu saja. Dia sangat serius mempelajari semua yang dia bisa tentang piramida, mulai dari artefak dan teks kuno hingga hieroglif dan gambar. Dan dia menemukan ide bahwa piramida dirancang untuk menjadi penguat energi dan semacam sumber energi yang nggak diketahui digunakan selama pembangunannya. Beberapa orang mengira Tesla eksentrik karena mengemukakan teori-teori ini, namun ide-idenya sebenarnya punya dampak yang sangat besar terhadap cara kita berpikir tentang piramida saat ini. Para peneliti dan cendekiawan telah menggali teori-teorinya selama bertahun-tahun dan menggunakannya untuk menguak beberapa misteri terbesar di sekitar struktur kuno ini. Sebagai contoh, baru-baru ini para ilmuwan telah menggunakan fisika teoretis untuk menyelidiki bagaimana piramida Agung Mesir bereaksi terhadap gelombang radio tertentu. Mereka menemukan kalau gelombang radio punya panjang tertentu, piramida bisa memusatkan energi di dalam ruangan-ruangannya dan memfokuskan di bawah dasarnya. Para ilmuwan melakukan banyak perhitungan untuk mengetahui hal ini. Pertama-tama mereka memikirkan panjang gelombang radio apa yang paling cocok. Kemudian mereka membuat model bagaimana piramida akan bereaksi terhadap gelombang. Mereka mencari tahu berapa banyak energi dari gelombang yang akan diserap atau disebarkan. Terakhir, mereka memeriksa bagaimana energi tersebut akan bergerak di dalam piramida ketika gelombang menghantamnya. Untuk membantu menjelaskan ini, para ilmuwan menggunakan analisis multipol. Ini adalah ketika objek yang rumit diambil dan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, kemudian kita bisa melihat bagaimana setiap bagian berinteraksi dengan energi yang masuk. Ini seperti membongkar teka-teki untuk melihat bagaimana setiap bagiannya cocok satu sama lain. Para peneliti tertarik pada bagaimana semua ini bisa digunakan di masa depan. Mereka ingin membuat partikel yang sangat kecil yang bisa melakukan hal yang sama seperti piramida, tapi dengan cahaya. Dengan mengubah ukuran, bentuk, dan bahan partikel-partikel ini, mereka bisa mengontrol bagaimana cahaya bergerak di sekelilingnya. Hal ini bisa sangat berguna untuk hal-hal seperti membuat sensor kecil atau sel surya yang sangat efisien.
Para ilmuwan harus membuat beberapa tebakan ketika mereka melakukan penelitian. Mereka berasumsi nggak ada ruang tersembunyi di dalam piramida dan bahan yang digunakan untuk membangunnya sama saja. Tapi, bahkan dengan dugaan ini, mereka masih membuat beberapa penemuan yang cukup mengesankan. Namun, penelitian piramida bukanlah satu-satunya bukti Tesla lebih maju dari zamannya. Ada lebih banyak proyek Tesla yang tampaknya nggak realistis pada saat itu, tapi para ilmuwan dan penggemarnya mengevaluasi kembali dan mencoba menerapkannya hari ini. Yuk kita bahas tentang proyek Tesla yang paling ambisius, Menara Transmisi Wardenclyffe. Pada 1900, Tesla sudah menjadi orang besar dalam teknik kelistrikan di Amerika. Orang-orang terpesona dengan penemuannya yang luar biasa dan fakta bahwa dia berhasil mengalahkan Thomas Edison dalam pertarungan arus listrik. Namun Tesla nggak puas dengan kemenangannya, dia memutuskan untuk memulai proyeknya yang paling ambisius, yakni Menara Transmisi di Wardenclyffe. Menara ini dibangun antara 1901 dan 1905 didasarkan pada salah satu ide terobosan Tesla. Dia punya visi untuk membuat hal yang gak mungkin menjadi mungkin dengan menciptakan sistem komunikasi nirkabel global. Sistem ini akan menggunakan bumi sebagai konduktor, mentransmisikan musik, berita, laporan pasar saham, komunikasi militer yang aman, dan bahkan gambar faksimili. Apakah itu terdengar gak asing? Benar, kedengarannya seperti internet kita yang kita gunakan saat ini, hanya saja tanpa menggunakan kabel. Tapi Tesla punya mimpi yang jauh lebih besar, yaitu mengirimkan daya tanpa kabel. Dia telah membuktikan sinyal frekuensi tinggi bisa dikirim tanpa kabel menggunakan transformator koil Tesla, dan hal ini memicu obsesinya dengan transmisi energi nirkabel. Visinya nggak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tapi juga menemukan cara untuk mentransfer arus listrik secara global dengan memanfaatkan energi alami bumi. Tesla percaya ada banyak energi gratis di sekitar kita yang bisa digunakan untuk kepentingan umat manusia. Pada 1899, dia melakukan beberapa eksperimen rahasia dan yakin bahwa mengirimkan daya listrik melalui atmosfer atas bumi adalah hal yang mungkin. Inilah sebenarnya bagaimana Menara Wardenclyffe diciptakan. Menara ini seharusnya menjadi stasiun prototipe untuk jaringan menara di seluruh dunia yang akan menyediakan energi nirkabel bagi seluruh dunia. Sayangnya Tesla nggak punya sumber daya atau kesabaran dari para investornya untuk mewujudkan proyek ini. Proyek ini mengalami berbagai masalah keuangan dan hambatan, dan pada 1917, menara yang belum selesai itu akhirnya dirobohkan untuk dijadikan besi tua untuk melunasi utang Tesla yang menumpuk. Sekarang menara ini tetap menjadi pengingat yang menyedihkan bahwa bahkan para pemikir terhebat pun terkadang gagal mewujudkan impian mereka. Namun, laboratorium bata merah yang asli masih ada di sana dan merupakan satu-satunya laboratorium Tesla yang masih bertahan. Fakta menarik, pada 2017, kru film membuat penemuan gila. Mereka menggunakan radar penembus tanah untuk menjelajahi area di sekitar Wardenclyffe dan menemukan serangkaian terowongan yang membentang sepanjang ratusan meter di bawah situs tersebut. Gak ada yang tahu persis untuk apa terowongan-terowongan ini digunakan, tapi selama bertahun-tahun, orang-orang berspekulasi terowongan-terowongan ini adalah bagian dari rencana besar Tesla. Wardenclyffe tentu saja adalah tengara utama bagi para penggemar Tesla dari seluruh dunia. Siapa tahu mungkin seseorang akhirnya akan memecahkan misteri terowongan tersebut suatu hari nanti. Namun, meskipun tidak, warisan Tesla dan ide-idenya yang luar biasa akan terus hidup. Penjara Aomori, Jepang, 1936. Yoshi Shiratori berjalan mondar-mandir di dalam sel penjaranya, merenungkan bagaimana dia bisa dituduh melakukan kejahatan yang tidak dia lakukan. Tidak seharusnya dia menjalani sisa hari-harinya sebagai tahanan. Dia harus melarikan diri dari tempat yang kotor, kejam, dan dingin, di mana dia diperlakukan buruk setiap hari. Tapi bagaimana caranya? Tidak mudah untuk melarikan diri dari penjara Aomori. Jadi dia harus cerdik dan sabar untuk bisa menyusun rencana yang matang. Shiratori memulai dengan mengamati rutinitas para penjaga. Dia sadar satu kesalahan kecil saja bisa berakhir buruk baginya.
Jadi dia harus mengingat setiap gerakan mereka dengan sangat akurat. Setelah mempelajari jadwal mereka selama berbulan-bulan, dia menyadari ada jeda 15 menit dalam waktu patroli mereka dari pukul 5.30 hingga 5.45. Itulah kesempatannya. Dia menemukan celah untuk melarikan diri. Tapi kemudian ada masalah soal bagaimana dia akan membuka kunci selnya. Shiratori tidak mudah menyerah hanya karena satu masalah kecil. Para tahanan diberi ember mandi saat berada di tempat pemandian. Yang mengejutkan, Shiratori menyadari ember-ember itu dibalut cincin penyangga logam yang bisa digunakan layaknya kawat. Lalu, suatu hari, dia menyelundupkan satu ember ke dalam selnya dan menunggu waktu untuk bebas. Saat jam menunjukkan pukul 5.30 dan situasi sudah aman, Shiratori pun bergerak. Tangannya gemetar karena kedinginan saat mencoba membuka kunci. Ditambah lagi rasa takut akan tertangkap. Butuh beberapa menit, tapi akhirnya dia bisa menendang pintu selnya dan berlari menuju kebebasan. Pada pukul 5.45, penjaga kembali dan memeriksa selnya. Bagi mereka, semuanya tampak normal. Shiratori tertidur pulas di tempat tidurnya. Tapi tentu saja, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya bukan dia yang berada di balik selimut itu. Sebelum pergi, Shiratori meletakkan potongan-potongan papan lantai di atas kasurnya untuk mengelabui para penjaga dan mengulur waktu. Jadi, tidak ada yang curiga sampai keesokan paginya. Tapi saat itu, Shiratori sudah menghilang. Ini baru permulaan dari kisah Shiratori yang kemudian dikenal sebagai pesulap pembobol penjara legendaris. 3 hari setelah pelarian pertamanya, Shiratori tertangkap lagi ketika hendak mencuri persediaan di rumah sakit, dan dia pun kembali ke penjara. Kali ini, dia dijatuhi hukuman seumur hidup atas upaya pelariannya. Dia tidak punya harapan untuk bertemu istri dan putrinya lagi. Semua perencanaan selama berbulan-bulan itu sia-sia, dan parahnya lagi, pada tahun 1942, dia dipindahkan ke penjara Akita yang kondisinya bahkan lebih keras dari sebelumnya. Para penjaga yang mendengar tentang upaya pelariannya bertekad untuk memberinya pelajaran. Selain semua pekerjaan kasar yang harus dia lakukan, dia dipaksa untuk tidur di lantai beton yang keras selama musim dingin yang parah. Dan saat tidak bekerja, dia ditempatkan di sel isolasi dalam waktu lama untuk memastikan dia tidak akan pernah bisa berusaha melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Nah, sel isolasi ini dirancang khusus untuk mencegah tahanan kabur. Sel ini sangat kecil, memiliki langit-langit sangat tinggi, dan dinding tembaga halus yang tidak bisa dipanjat. Selain itu, tidak ada sinar matahari sama sekali. Satu-satunya jendela di dalam sel adalah jendela kecil yang terletak di langit-langit. Ditambah lagi, Shiratori selalu diborgol dan diperlakukan buruk oleh para penjaga. Meski begitu, salah satu dari mereka, Kobayashi, merasa kasihan padanya dan mencemaskan kondisinya. Karena itulah Kobayashi mengeceknya sesekali, yang membuat kehidupan Shiratori yang menyedihkan sedikit lebih tertahankan di dalam tempat mengerikan ini. Pada malam badai tanggal 15 Juni, sekitar tengah malam, para penjaga mengintip ke dalam sel isolasi dan terkejut bukan main. Shiratori menghilang, dan yang tersisa hanyalah borgolnya. Tapi, bagaimana dia melakukannya? Pertama, Shiratori tahu semua trik untuk melepaskan diri dari borgol. Jadi borgol itu tidak mempan padanya. Setelah tangannya bebas, dengan menekan telapak tangan dan telapak kakinya pada dinding tembaga yang halus, dia memanjat dinding yang tidak bisa dipanjat itu dengan mudah. Jendela langit-langitnya tertutup rapat, tapi Shiratori menyadari rangka kayu di sekelilingnya mulai membusuk. Jadi, malam demi malam, dia memanjat ke sana saat para penjaga tidak melihat dan melepaskan bingkai sedikit demi sedikit. Dia akhirnya berhasil merusak bagian yang berkarat. Tapi, dia menunggu sampai badai datang, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mendengar langkah kakinya di atap. 3 bulan kemudian, Shiratori mengetuk pintu rumah orang yang ia kira adalah temannya, Kobayashi. Dia ingin Kobayashi berdiri di sisinya
saat dia berjuang melawan sistem penjara yang korup. Karena Kobayashi satu-satunya penjaga yang menghormatinya, Shiratori merasa bisa mempercayainya untuk melakukan hal yang benar, tapi ini merupakan kesalahan besar. Saat Shiratori pergi ke kamar mandi, Kobayashi langsung memberitahu pihak berwenang Shiratori ada di sana. Jadi, Shiratori ditangkap dan dikirim kembali ke penjara untuk ketiga kalinya. Karena dia sudah melegenda pada saat itu, pihak berwenang ingin memastikan dia tidak bisa melarikan diri untuk ketiga kalinya. Jadi, mereka mengirimnya ke penjara Abashiri yang sangat terkenal dan memiliki keamanan super canggih. Penjara ini terletak di bagian utara negara itu dan sering turun salju, sehingga tidak ada tahanan yang berani melarikan diri dengan seragam tipis mereka. Awalnya, dia dijebloskan ke dalam sel terbuka yang terpapar suhu dingin ekstrim saat masih mengenakan seragam penjara musim panas, dan para penjaga sangat jahat kepadanya. Suatu kali, dia sangat marah sampai-sampai dia mematahkan borgolnya di depan mereka, tapi itu hanya memperburuk keadaan. Dia dikurung di dalam sel dengan mengenakan belenggu besi berat yang dipasang di pergelangan kaki dan tangannya, yang membutuhkan waktu 2 jam untuk dibuka oleh seorang pandai besi. Shiratori bersumpah akan melarikan diri, tapi kali ini semuanya tampak mustahil. Tapi lagi-lagi dia menemukan cara. Setiap hari, ketika penjaga mengantarkan makanan untuk para tahanan, Shiratori meneteskan sup miso ke belenggu besinya dan celah makanan di pintu selnya. Hal ini perlahan-lahan melemahkan besi tersebut, dan akhirnya dia bisa melepaskan diri dari rantainya. Tapi, lubang itu masih terlalu kecil untuk memuat satu orang. Jadi Shiratori memelintir bahunya sendiri untuk menyelinap keluar dari lubang itu. Sekali lagi, dia berhasil kabur dan menjadi orang pertama yang berhasil kabur dari penjara Abashiri. Dia bersembunyi selama lebih dari 1 tahun, tapi kemudian tertangkap lagi setelah bertengkar dengan seorang petani karena mencuri tomat di ladangnya. Pihak berwenang tidak mau memberi kesempatan pada pria itu, dan mereka mengurungnya di penjara Sapporo. Satu-satunya lubang di selnya lebih kecil dari kepalanya, dan ada penjaga yang berdiri di depannya sepanjang waktu. Jadi, bisa dibayangkan betapa terkejutnya mereka ketika suatu malam para penjaga tidak bisa menemukan Shiratori di sana. Kali ini, Shiratori berhasil melarikan diri dengan menggali terowongan tepat di bawah tempat tidurnya menggunakan mangkuk sup miso. Dia hidup bebas selama 1 tahun hingga suatu hari, seorang polisi duduk di sampingnya di bangku taman. Polisi tersebut tidak menyadari identitas aslinya, tapi Shiratori sangat tersentuh oleh sikap baik hati petugas tersebut, sehingga memutuskan untuk mengungkap identitasnya. Dia ditangkap sekali lagi, tapi kali ini setelah meninjau kembali kasusnya, pengadilan mencabut kondisi hukumannya yang keras dan mengirimnya ke penjara Fuchu yang lebih nyaman di Tokyo, di mana dia dibebaskan lebih awal karena berkelakuan baik. Dia akhirnya bisa berkumpul kembali dengan putrinya sebagai orang yang benar-benar bebas. Malam itu gelap dan mengerikan. Beratus-ratus orang berada di Skoci tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya atau akan seperti apa kehidupan mereka mulai saat itu. Yang mereka tahu, kapal raksasa yang mereka tumpangi beberapa jam lalu menghilang di depan mata mereka. Mereka sendirian menantikan bantuan. Apa akan ada yang datang? Mereka tak tahu apakah kapal lain yang dekat dengan mereka telah mendengar panggilan pertolongan mereka. Mereka cuma bisa menunggu. Titanic, gunung es dan suatu malam, 14 April 1912 tepatnya. Ini adalah salah satu cerita paling terkenal dari sejarah modern yang dibicarakan semua orang sampai sekarang, lebih dari 100 tahun kemudian. Ke-16 koci di sana cuma bisa menampung sekitar 50% penumpang, yakni 1.178 orang dari total jumlah penumpang yang ada di kapal. Dan banyak di antaranya masih setengah terisi. Di salah satu skoci ada seorang gadis kecil berusia 2 bulan, Milvi Nadine. Dia adalah penumpang termuda di kapal raksasa ini.
Orang tuanya memutuskan untuk meninggalkan Inggris karena ingin membangun kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat. Ayahnya punya beberapa kerabat di Kansas dan dia berharap mereka bisa memulai bisnis di sana. Keluarga Dean sebenarnya tidak memilih untuk bergabung dengan kapal raksasa legendaris ini, namun karena mogok kerja penambang batu bara, mereka dipindahkan ke sana, jadi mereka naik Titanic di Southampton sebagai penumpang kelas 3. Ayah Milvina merasakan momen ketika kapal mereka menabrak gunung es di malam yang dingin dan tampak damai itu. Dia segera menyelidikinya saat melihat orang-orang dalam kondisi panik dan awak kapal memberikan peringatan tentang bahaya situasi yang ada. Dia bergegas ke kabin untuk mencari istrinya. Dia menyuruh istrinya menyiapkan semua anaknya dan segera naik ke dek. Para awak memberi perintah untuk menyiapkan sekoci dan mulai memindahkan wanita dan anak-anak ke sana terlebih dahulu. Setidaknya ada kesempatan beberapa anggota keluarga untuk bisa diselamatkan. Milvina, kakaknya dan ibunya naik sekoci 10. Mereka termasuk yang pertama turun dari kapal di antara 706 awak dan penumpang yang berhasil menyelamatkan diri dari kapal yang tenggelam. Kemudian, kapal bernama Carpathia mendengar permintaan tolong mereka, datang menghampiri para penumpang dan membawa mereka ke New York. Sayangnya sang ayah tetap di sana dan tidak berhasil menyelamatkan diri. Milvina dibesarkan di Ashurst, Inggris, tak jauh dari tempatnya berlayar naik kapal itu. Dia menghabiskan hidupnya bekerja sebagai sekretaris dan asisten di sejumlah bisnis kecil di Southampton. Dia tidak pernah menikah dan dia terbiasa mengatakan dirinya tidak pernah membahas kejadian Titanic itu karena dia tidak ingat apa-apa. Jadi dia tidak ingin orang-orang mengira kalau dia cuma mencari perhatian. Namun, pada tahun 1985, tim Perancis Amerika berkumpul dan menemukan bangkai kapal Titanic. Letaknya sekitar 600 km ke timur Mistaken Point, Newfoundland, di laut dengan kedalaman lebih dari 3 km. Saat itulah mereka memastikan kapal itu terbelah dua. Selama beberapa dekade, orang-orang meyakini kapal itu tenggelam dalam keadaan utuh. Mereka mengira satu-satunya kerusakan signifikan yang ada cuma kerusakan di lambung akibat kontaknya dengan gunung es. Nyatanya, kapal itu terbelah dua tepat di antara cerobong ketiga dan keempatnya. Itu terjadi sesaat sebelum kapal itu menghilang di bawah permukaan air dan semuanya. Mulai dari saat mereka menabrak gunung es yang berlangsung sekitar 2 jam 40 menit. Orang-orang tidak terlalu memperhatikan Titanic sampai tim peneliti menemukan bangkai kapal tersebut. Pada tahun terakhir hidupnya, dia melelang sejumlah harta keluarganya untuk membayar masa inapnya di panti jompo. Dari semua barang yang dia jual, terdapat sebuah koper berisi pakaian yang didapat keluarganya saat tiba di Amerika Serikat dan surat kompensasi yang didapat ibunya dari dana bantuan Titanic. Surat kompensasi itu memberikan bantuan keuangan yang diterima sejumlah penumpang selamat karena kehilangan orang terkasih mereka. Milvina hidup sampai berumur 97 tahun sebelum terkena pneumonia. Dia adalah penumpang termuda dari 705 orang yang selamat dari seluruh kejadian ini. Titanic adalah kapal terbesar di dunia. Karena begitu besar, beberapa orang mengira kapal itu seharusnya punya 4 cerobong asap. Namun, Thomas Andrews, perancang kapal itu meyakini bahwa 3 cerobong saja sudah cukup. Jadi pada dasarnya, Titanic punya 1 cerobong dekoratif. 2.200 orang berada di dalamnya saat kapal itu tenggelam, ada 908 awak, dan jumlah maksimal penumpang di kapal adalah 3.500 orang. Seperti yang mungkin kamu lihat di film, ada beberapa kelas penumpang. Perkiraan kekayaan keseluruhan dari orang-orang yang ada di kelas 1 adalah sekitar $500 juta. Dan para peneliti memperkirakan barang-barang senilai $6 juta turun ke dasar laut bersama kapal itu. Di kelas 1, kapal ini adalah tempat yang mewah, terdapat 4 restoran, 2 perpustakaan, 2 tempat cukur, ruang baca, dan kamar gelap fotografi. Ada juga kolam renang berpemanas, tapi cuma penumpang kelas 1 yang bisa memakainya dengan harga 1 shilling sekali pakai. Kapal ini juga punya pemandian Turki dan pemandian listrik, dan para penumpang bisa menggunakannya masing-masing dengan harga 4 shilling. Biaya untuk membangun raksasa besar ini adalah $7,5 juta. Tapi itu tahun 1912. Kini biayanya akan menjadi sekitar $200 juta atau sekitar 3 triliun rupiah. Tiket kelas satunya seharga $2.560 pada saat itu, yang saat ini setara dengan $61.000 atau 880 juta rupiah.
Apa saja yang kamu dapat di kabin mahal ini? Ruang duduk, 2 kamar tidur, 2 ruang lemari pakaian, dan kamar mandi. Kamu rela membayar sebanyak ini untuk kemewahan tadi? Tim peneliti masih belum menjelajahi banyak area di dalam Titanic. Mengakses Titanic masih sangat sulit meski menggunakan kendaraan bawah air. Ada latihan sekoci yang dijadwalkan pada hari yang sama dengan tenggelamnya Titanic, tapi entah kenapa semua dibatalkan. Para awak cuma melakukan 1 latihan sekoci dan saat itu kapal masih berlabuh. Tapi meski para awak kapal sudah dilatih dengan baik dan tiap sekoci terisi penuh, kapasitasnya masih belum cukup untuk menyelamatkan semua penumpang. Titanic adalah benda bergerak terbesar di dunia saat itu. Pada tanggal 31 Mei 1911, lambungnya yang sangat besar menuruni jalur peluncuran dan berakhir di Sungai Legen di Belfast. Lebih dari 100.000 orang berada di sana untuk melihat peluncurannya yang cuma butuh waktu lebih dari 1 menit dan berlangsung tanpa hambatan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas kapal itu segera menarik lambung ke dermaga raksasa. Ribuan pekerja menghabiskan sebagian besar tahun berikutnya untuk bekerja keras, membangun geladak, dan membuat semua interior mewah yang memberi Titanic tampilan spesialnya. Mereka juga memasang 29 boiler raksasa yang akan menggerakkan 2 mesin uap utama kapal. Semua itu demi mendapatkan gelar tidak bisa tenggelam. Kapal itu punya lebih dari 1 kecacatan fatal. Kamu mungkin pernah mendengar salah satu kekurangan desainnya, yakni sekat kedap udaranya tidak sepenuhnya tertutup rapat di bagian atas. Dengan begini, air bisa mengalir dari satu kompartemen ke kompartemen lain yang akhirnya bisa menenggelamkan kapal ini. Titanic masih punya banyak kekurangan. Kandungan belerang yang tinggi, suhu dingin dan kecepatan tinggi sangat memengaruhi baja di lambung kapal dan besi paku kelingnya. Baja di sini hancur, sementara paku kelingnya relatif mudah terlepas. Itulah sebabnya Titanic tenggelam 24 kali lebih cepat daripada yang kita duga. Ada banyak teori tentang apa yang sebenarnya menyebabkan sang raksasa ini tenggelam. Dan seseorang mengatakan bulan purnama dari beberapa bulan sebelumnya bisa menjadi salah satu alasannya. Bulan purnama itu mungkin menciptakan pasang surut yang sangat kuat yang mengirim searmada gunung es ke selatan dan waktunya bertepatan dengan pelayaran perdana Titanic. Penelitian mengatakan ada ilusi optik yang mencegah kapal ini mendapatkan bantuan. Seorang sejarawan populer asal Inggris, Tim Maltin, berpendapat bahwa atmosfer pada malam tenggelamnya Titanic menciptakan kondisi tertentu yang membuat para awak kapal kesulitan melihat gunung es. Ilusi ini menyebabkan sesuatu yang disebut pembiasan super. Pembengkokan cahaya yang luar biasa ini menyebabkan fata morgana dan sejumlah kapal di area itu mengalaminya. Bukan cuma mencegah para awak melihat gunung es tepat pada waktunya, tapi ilusi ini juga menghentikan salah satu kapal yang mungkin menawarkan bantuan untuk mengidentifikasi panggilan minta tolong dan berkomunikasi dengan awak Titanic. Selain itu, ada yang mengatakan kapal itu melaju terlalu cepat. Sejak awal mereka menyalahkan sang nahkoda karena membawa kapal sebesar itu dengan kecepatan tinggi 22 knot melewati perairan Atlantik Utara yang dingin dan tak terduga yang penuh dengan gunung es tersembunyi. Jeff Bezos dan Elon Musk adalah 2 orang terkaya di dunia saat ini. Tapi jika kamu menggabungkan uang mereka, jumlahnya masih jauh dari total kekayaan orang terkaya dalam sejarah. Perkenalkan, Mansa Musa, orang terkaya yang pernah ada. Dia telah menduduki tempat pertama dalam daftar orang terkaya selama lebih dari 700 tahun. Dan kemungkinan besar tak akan ada yang bisa mengejar tingkat kekayaannya dalam waktu dekat. Jeff Bezos punya sekitar 203 miliar dolar. Elon Musk punya lebih dari 300 miliar dolar. Mansa Musa, jika dikonversikan ke nilai tukar saat ini, punya kekayaan yang tak terhitung. Perkiraan paling konservatif menunjukkan bahwa dia punya lebih dari 400 sampai 500 miliar dolar. Namun, ini cuma hipotesis. Kebanyakan sejarawan meyakini kekayaan dan kuasanya tidak terkira, dan kekayaan ini menghancurkan ekonomi negaranya. Tapi mari kita mulai dari awal. Mansa Musa lahir pada abad ke-12 di Afrika Barat, tepatnya di negara Mali, yang kini menjadi Republik Mali.
Seluruh keluarganya terdiri dari penguasa, jadi dia menghabiskan masa kecil dan remajanya dalam kemewahan. Hampir selama itu, kakaknya memerintah negara. Lalu, saat Mansa Musa berumur 32 tahun, kakaknya lengser. Kakak Mansa Musa ingin menjelajahi dunia dan terobsesi dengan Samudra Atlantik serta tanah yang terletak di luarnya. Dia mengumpulkan ekspedisi besar berisi 2.000 kapal dan puluhan ribu orang. Mereka berlayar layaknya satu kota utuh di atas air dan tidak pernah kembali. Beberapa sejarawan meyakini kakak Mansa Musa berhasil sampai di Amerika Selatan, tapi tidak ada bukti nyata tentangnya. Jadi, Mansa Musa muda menjadi penguasa Mali dan pemilik semua kekayaan keluarganya pada tahun 1312. Dia adalah penguasa yang baik dan pembuat strategi yang cerdas. Pada tahun-tahun pertama pemerintahannya, dia berhasil merebut sekitar 24 kota. Dia menyatukan negara-negara kecil melarat menjadi satu kerajaan. Dia jauh memperluas kerajaan Mali hingga sekitar 3.200 km dari Samudra Atlantik. Dia menguasai hampir seluruh bagian barat benua ini. Sejak saat itu, kekayaan Mansa Musa mulai bertambah sangat cepat. Dalam dunia abad pertengahan, emas dianggap sebagai sumber kekayaan paling berharga di seluruh dunia. Banyak sejarawan meyakini Mansa Musa memiliki hampir setengah dari semua cadangan emas yang tersedia di dunia pada saat itu. Mereka membuat ribuan pusat perdagangan emas dan barang berharga lain seperti garam di Mali. Dan sebagian dari semua keuntungan perdagangan skala besar ini langsung masuk ke saku Mansa Musa. Dia memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan budak. Tapi ada sesuatu yang kurang darinya. Dia punya tekad yang sama dengan kakaknya. Mansa Musa juga ingin menjelajah, bukan untuk mengungkap dunia, melainkan untuk memuliakan kerajaannya. Dia ingin terkenal. Hanya sedikit orang yang pernah mendengar tentang kerajaannya yang kuat di luar negeri, tapi dia tahu negaranya adalah hampir yang paling kaya di seluruh dunia. Untuk mencapai impiannya, Mansa Musa berziarah ke Mekah lewat Gurun Sahara dan Mesir. Perjalanan ini adalah salah satu perjalanan terbesar yang pernah dilalui. Mansa Musa mengatur perjalanannya dengan kafilah yang terdiri dari sekitar 60.000 orang. Dia didampingi oleh seluruh anggota istana kerajaan, semua pejabat, ribuan tentara, seniman, penunggang unta, pedagang, dan puluhan ribu budak. Mereka membawa sekawanan kambing dan domba untuk dimakan. Ini ibarat satu kota besar yang mengembara menembus gurun. Bayangkan saja jumlah air dan makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan orang banyak ini. Begitu sang raja memerintahkan untuk berhenti, tenda panjang didirikan. Butuh waktu 1 hari penuh untuk berjalan mengitari area ini. Ribuan orang memasak. Seniman tampil di panggung. Pedagang menawarkan barang kepada orang-orang di dalam tenda atau kepada musafir yang lewat. Budak merawat hewan dan membantu mengurus urusan rumah tangga. Semua ini terjadi di bawah terik matahari, di atas pasir panas. Lalu, mereka harus melipat tenda kota ini lagi agar bisa melanjutkan perjalanan. Kemungkinan besar, tidak semua orang berhasil bertahan melewati perjalanan seberat ini. Tapi untungnya, Mansa Musa memperlakukan pengikutnya dengan sangat baik. Hampir semuanya mengenakan sutra Persia terbaik dan kain yang ditenun dari benang emas. Ratusan unta menarik barang kebutuhan dan emas murni seberat ratusan ribu kilogram. Emas ini begitu melimpah, bahkan kamu bisa melihatnya bersinar di bawah sinar matahari dari jauh. Tidak ada yang kelaparan atau kehausan di sini. Suplai yang ada cukup untuk perjalanan yang nyaman. Para musafir yang lewat dibuat kagum oleh ukuran dan keindahan ekspedisi kerajaan besar ini. Rumor tentang kedatangan sang Raja Mali sampai lebih dulu di Kairo. Akhirnya, kafilah Mansa Musa tiba di Kairo. Penduduk setempat terkejut saat melihat segala kemewahan dan kekayaannya. Tapi sang raja begitu murah hati dengan orang-orang di sana. Emas yang dia berikan membuat banyak orang miskin menjadi kaya. Dia tinggal di Kairo selama 3 bulan. Emas menjadi tersebar luas dan kehilangan nilainya. Menjual barang demi emas jadi tidak masuk akal kalau semua orang sudah punya emas. Begitulah cara Mansa Musa menurunkan harga emas dan menghancurkan perekonomian negaranya selama menetap di Kairo. Menurut perkiraan para ekonom dan sejarawan modern, krisis yang dia sebabkan membuat Timur Tengah merugi sekitar $1,5 miliar.
Saat sadar akan perbuatannya, dia mencoba membantu kondisi perekonomian di sana. Salah satu teori mengatakan, dia tidak mampu melakukannya karena semua uangnya sudah habis. Menurut cerita lain, dia ingin mengambil kembali beberapa emas dari peredaran. Untuk melakukannya, dia berusaha meminjam emas dengan tingkat bunga besar dari kreditur Mesir. Dia gagal memulihkan ekonomi, tapi mencapai tujuan yang diinginkannya. Berita dan rumor tentang kekayaan dan kemurahan hatinya tersebar ke seluruh dunia. Gambar seorang raja Afrika duduk di singgasana emas dengan songgok emas di tangannya muncul di peta Atlas Katala pada tahun 1375. Dengan gambar ini, mereka menampilkan Timbuktu, kota besar di Mali, dan raja yang duduk di sana adalah Mansa Musa. Ini adalah kisah asli yang bercampur legenda tentang kota dan penguasanya. Beberapa orang mengatakan menghitung jumlah kekayaan yang dimiliki Mansa Musa sangatlah mustahil. Yang lain meyakini dia punya emas yang cukup untuk membuat setiap orang di planet ini menjadi kaya. Orang-orang dari seluruh dunia mulai pergi ke Mali untuk melihat tempat ini dengan mata mereka sendiri. Timbuktu menjadi kota kaya di Afrika berkat misteri dan legendanya. Banyak orang berpikir ini adalah kota emas di ujung dunia. Pemburu harta karun dan penjelajah Eropa melakukan perjalanan yang panjang dan berbahaya untuk mengunjungi kerajaan Mali. Tapi semua ini terjadi bertahun-tahun setelah masa kejayaan Mansa Musa. Dia bukan hanya memuliakan negara dan namanya ke seluruh dunia, tapi juga kembali ke tanah airnya dengan membawa ilmuwan, penyair, dan arsitek baru. Dia membayar dengan ratusan kilogram emas agar mereka mau pindah ke Timbuktu. Jumlah emas yang dia berikan kepada setiap orang ini setara dengan 8 juta dolar atau 115 miliar rupiah saat ini. Dia mulai berinvestasi dalam pendidikan, seni, sastra, arsitektur, dan perpustakaan. Dia membangun banyak sekolah dan perguruan tinggi. Selama pemerintahan Mansa Musa, Timbuktu menjadi pusat pendidikan. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini untuk mendapatkan pengetahuan berkualitas tinggi. Pada tahun 1337, Mansa Musa meninggal pada usia 56 tahun. Anak-anaknya mewarisi semua kekayaannya, tapi gagal menjaga warisan sang ayah. Banyak terjadi perselisihan, upaya mendapatkan lebih banyak uang, pemberontakan, dan intrik. Semua ini mengarah pada runtuhnya kerajaan yang kuat. Negara-negara kecil memisahkan diri. Selama ratusan tahun, Mali kehilangan kekuatannya. Kemudian, orang Eropa datang ke wilayah ini dan akhirnya menghancurkan kekaisaran itu. Oleh karenanya, tak banyak yang kita ketahui tentang dinasti kerajaan Mansa Musa saat ini. Sejarah abad pertengahan lebih fokus dilihat dari sudut pandang barat. Dan di barat, hanya beberapa orang yang pernah mendengar tentang Mali pada masa pemerintahan Mansa Musa. Jika orang-orang Eropa mengunjungi kerajaan ini pada masa kejayaannya, pada puncak kekuatan militer dan ekonominya, Mansa Musa akan menjadi jauh lebih terkenal dan kemuliaan kerajaannya akan bertahan hingga berabad-abad. Namun, orang-orang Eropa ini terlambat sekitar 200 tahun. Mereka menemukan negara ini pada masa krisis dan pemberontakan yang parah. Masih mustahil menghitung kekayaan Mansa Musa sampai saat ini. Mungkin takkan ada orang lain yang bisa mencapai levelnya. Jika dinasti Mansa Musa masih ada hingga kini dan kekaisarannya tetap bertahan, kita mungkin akan hidup di dunia yang jauh berbeda. Afrika mungkin menjadi benua terkaya dan paling maju di dunia, sementara Mali akan menjadi pusatnya. Kerajaan ini mencapai semuanya dengan damai. Mansa Musa sangatlah murah hati dan lebih suka menaklukkan negara lain dengan kemewahan, bukan kekuatan. Musim dingin di Swedia sangat bersalju. Salju menutupi seluruh jalan dan menghambat lalu lintas. Beberapa mobil menepi ke sisi jalan dan hanya bisa keluar dengan bantuan traktor. Ini merupakan hal biasa, tapi suatu hari saat salju turun, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Pada tanggal 19 Desember 2011, seorang pria bernama Peter Skylberg terjebak dalam salju setelah berkendara keluar dari jalan utama di wilayah utara Swedia. Kemudian beberapa pengendara mobil salju secara nggak sengaja menemukannya, mengeluarkannya dari sana, dan membawanya ke rumah sakit. Ini mungkin terdengar biasa, tapi ada fakta yang mengejutkan. Butuh waktu 2 bulan untuk menemukan Peter.
dan suhu di luar saat itu mencapai minus 30 derajat Celcius. Pria itu selamat setelah menghabiskan 60 hari tanpa sumber air, makanan, dan panas di tengah angin yang sangat dingin dan salju yang tak berkesudahan. Orang-orang yang menemukannya mengatakan mobil itu terkubur salju sedalam 1 meter dan Peter Skylberg duduk gemetar di dalam kantung tidur di kursi depan. Dia nggak bisa berbicara. Ketika dilarikan ke rumah sakit, para dokter pun takjub. Mereka pernah mendengar kasus-kasus di mana seseorang bisa bertahan hidup dalam suhu dingin untuk waktu yang lama, tapi tidak selama 2 bulan. Seseorang bisa hidup tanpa air selama beberapa hari, tapi Peter nggak mengalami masalah ini karena bisa memperoleh air dari salju. Tanpa makanan, seseorang bisa bertahan hidup dari beberapa minggu hingga 3 bulan. Tapi bagaimana dengan hawa dingin? Bagaimana Peter mengatasi masalah ini? Pada suhu serendah itu, kita bisa membeku dalam beberapa jam. Para dokter yang merawat Peter mengatakan bahwa tubuhnya seperti mengaktifkan mode bertahan hidup dan masuk ke dalam fase tidur pulas. Ini seperti beruang yang berhibernasi selama musim dingin, tapi tubuh manusia hanya bisa menurunkan suhu beberapa derajat. Ini nggak cukup untuk bertahan hidup dalam suhu minus 30 derajat Celcius. Mungkin pria itu entah bagaimana berhasil menurunkan suhu tubuhnya lebih rendah lagi. Kasus Peter Skylberg menjadi terkenal. Para dokter dan ilmuwan dari seluruh dunia mengajukan hipotesis mengenai bagaimana pria ini bisa bertahan hidup. Gak ada yang bisa memberikan alasan pastinya. Banyak orang menganggapnya sebagai sebuah keajaiban. Yang lain percaya bahwa itu kombinasi dari beberapa faktor. Salah satunya adalah kantong tidur. Kantong tidur membantu menjaga panas tubuh dengan lebih baik sehingga suhu tubuh gak akan turun dalam waktu yang lama. Faktor lain yang mungkin memerankan peran kunci adalah efek iglo. Penduduk asli yang tinggal di Kutub Utara membuat rumah mereka dari es dan salju. Kamu mungkin pernah melihat rumah-rumah berbentuk kubah ini di internet atau dalam film. Bagian dalamnya nggak hangat, tapi hawa dinginnya juga tidak bisa masuk. Desain khas dari rumah-rumah ini menjaga panas yang terkumpul tetap di dalam. Iglo bisa melindungi dari angin kencang, tapi kita bisa bertahan di dalamnya hanya jika mengenakan pakaian hangat. Mungkin mobil Peter berubah menjadi seperti rumah itu, salju menempel di semua sisi dan mengunci panas di dalamnya. Banyak orang bertanya-tanya kenapa dia nggak mencoba keluar dan mencari bantuan, tapi sepertinya Peter melakukan hal yang tepat. Cukup berbahaya untuk keluar dalam kondisi seperti itu. Dia nggak tahu di mana dia berada, hawanya sangat dingin dan sedang terjadi badai salju. Katakanlah dia keluar dari mobil dan mencoba mencari jalan terdekat, tapi usahanya gagal dan dia kembali lagi. Sayangnya dia nggak bisa menemukan mobilnya karena sudah tertutup salju. Sekarang situasinya menjadi lebih buruk. Satu-satunya pilihan adalah menggali salju dan membuat iglo. Kalau memakai pakaian hangat, iglo akan membantu untuk tetap hangat dan mengulur waktu. Tapi solusi yang tepat adalah tetap di dalam mobil dan menunggu tim penyelamat, terutama kalau tidak tahu sedang ada di mana. Kalau nggak bisa menggunakan alat komunikasi atau lampu shade, cobalah untuk membuat api. Asap akan menarik perhatian orang yang lewat di jalan terdekat. Peter Skylberg menghabiskan beberapa waktu di rumah sakit, memulihkan kekuatannya, dan sembuh. Jauh lebih aman berada di dalam ruangan dingin yang tertutup atau iglo selama cuaca dingin. Tapi jika terjebak dalam suhu sangat dingin tanpa pakaian hangat, kamu hanya punya waktu sekitar 30 menit hingga 2 jam. Bahkan mungkin kurang dari itu kalau tidak bergerak. Tapi pada tahun 1980, sebuah keajaiban terjadi yang mengejutkan banyak orang dan dokter di seluruh Amerika Serikat. Jean Hilliard yang berusia 19 tahun sedang berkendara pulang di malam hari ke kota kecil Langby. Dia hilang kendali dan berakhir di parit. Gadis itu memutuskan untuk berjalan ke rumah temannya. Dia melihat rumah temannya tapi nggak sanggup ke sana. Dia terlalu lemas dan pingsan. Tiba-tiba Jean terjatuh dan pingsan di dekat rumah temannya itu. Saat itu dia mengenakan mantel musim dingin tipis, sepatu boots cowboy dan celana panjang. Dia nggak siap menghadapi kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Di luar sedang terjadi badai dan hujan salju yang sangat deras sehingga nggak ada yang melihatnya. Teman yang ingin Jean kunjungi baru melihat gadis yang membeku itu di dekat terasnya pada pagi hari. Jean Hilliard telah terbaring di sana selama 6 jam.
Tubuhnya keras dan dingin seperti terbuat dari karet, matanya tampak seperti terbuat dari kaca. Pemuda itu yakin bahwa temannya sudah tidak bernyawa lagi. Tapi kemudian dia melihat gelembung-gelembung uap air dari hidungnya. Gadis itu masih bernafas. Dia pun membawa Jin ke rumah sakit. Tubuhnya nggak bisa menekuk, jadi sulit untuk memasukkan gadis itu ke dalam mobil. Para dokter segera bergegas menolong Jin, tapi itu nggak mudah. Mereka bahkan nggak bisa menyuntiknya karena jarum suntik terus-menerus patah. Otot-ototnya terlalu kaku dan membeku. Tubuhnya mengaktifkan mode darurat dan berhenti menyuplai darah ke otot dan jaringan lunak. Seluruh darah diarahkan ke organ-organ vital. Selain itu, dalam mode darurat, organisme kita memperlambat semua proses internal tubuh. Jantung mulai berdetak lebih lambat, paru-paru menyerap lebih sedikit oksigen, dan metabolisme nyaris berhenti. Penghematan energi tersebut membantu gadis itu bertahan hidup. Tapi para dokter lebih terkejut lagi karena Jin gak mengalami masalah serius. Dia mengalami radang dingin, tapi kristal es gak merusak kulit dan jaringan lunaknya. Para dokter menghangatkan gadis itu dengan banyak bantalan pemanas. Setelahnya, barulah mereka bisa menyuntikkan obat. Beberapa jam kemudian, Jin kembali sadar. Hasil pemeriksaan menunjukkan Jin dalam kondisi sehat. Kenyataannya kita bisa terjebak dalam situasi darurat tidak hanya di alam saat cuaca buruk. Kamu bisa terjebak di dalam lift di sebuah gedung yang penuh dengan orang di Manhattan tanpa ada yang mengetahuinya. Hal ini terjadi pada tahun 1999 kepada Nicholas White. Manajer berusia 34 tahun itu sedang lembur di kantor dan memutuskan untuk beristirahat. Setelah menghirup udara segar di luar, Nicholas menekan tombol lift untuk kembali ke lantai 43. Tapi dia terjebak di dalam lift. Saat itu sudah cukup larut dan hampir semua pekerja sudah meninggalkan gedung. Parahnya lagi, saat itu adalah Jumat malam. Nicholas nggak punya telepon, makanan, dan air. Dia menekan tombol panggilan darurat, tapi nggak ada yang menjawab. Kamera-kamera berfungsi dengan baik, tapi para penjaga nggak melihatnya. Bangunan itu bisa dibilang kosong, dan Nicholas berjuang melawan klaustrofobia, berjalan dari satu sisi ke sisi lain, melompat, berbaring, berusaha membuka pintu, dan menunggu seseorang menyelamatkannya. Ada pekerja perbaikan di lantai lain, tapi mereka nggak mendengar Nicholas. Selain itu, rekan-rekannya pun masih berada di kantor tempat dia bekerja. Mereka mengira Nicholas sudah pulang ke rumah. Mereka meninggalkan kantor menggunakan lift lain dan nggak menyadari barang-barang Nicholas masih tertinggal di mejanya. Nicholas pun putus asa, dia baru bisa diselamatkan 41 jam kemudian. Dia sedang terbaring di lantai lift, tersiksa oleh rasa haus saat tiba-tiba mendengar suara dari pengeras suara lift. "Hei, apa ada orang di sana?" Tim penyelamat mengeluarkannya dari kotak logam itu dan pemilik gedung membayar kompensasi atas ketidaknyamanan tersebut. Terlepas dari mimpi buruk ini, Nicholas masih terus menggunakan lift. Ya, hidup di Manhattan akan sangat sulit untuk menghindarinya. Bagi Nicholas, hidup jelas penuh pasang surut. Hei, mau dengar sesuatu yang mengejutkan? Pada stop kontak rumahan biasa yang kita gunakan untuk mengecas ponsel, tegangannya adalah 110 volt. Kabel listrik tegangan tinggi yang menyediakan listrik untuk puluhan bangunan memiliki tegangan 100.000 volt. Sedangkan energi satu sambaran petir lebih dari 10 juta volt. Dan suhu petir hampir 2 kali lipat suhu di permukaan matahari loh. Muatan yang luar biasa ini melesat dengan kecepatan hanya 2,5 kali lebih lambat dari kecepatan cahaya. Bayangkan apa yang terjadi pada seseorang ketika petir menyambarnya. Baiklah, biar ku jelaskan. Aliran listrik melewati tubuh dalam waktu 1/100 detik. Petir bisa menghentikan detak jantung dan mengganggu kerja seluruh sistem saraf. Awalnya mungkin kamu nggak menyadari apa yang terjadi. Mungkin kamu akan kehilangan kesadaran dan tubuhmu akan mengalami syok. Setiap harinya terjadi beberapa juta sambaran petir di dunia. Untungnya, kecil kemungkinan kita untuk tersambar petir. Kemungkinan petir menyambarmu adalah sekitar 15.300 banding 1. Sebanyak sekitar 20.000 orang tersambar petir setiap tahunnya. Kemungkinan tersambar petir 2 kali bahkan lebih kecil lagi. Lalu, seberapa besar kemungkinan kita tersambar petir sampai 7 kali sepanjang hidup kita? Ini tampaknya mustahil, tapi ada orang yang pernah mengalaminya.
Namanya adalah Roy Sullivan. Dia lahir pada tahun 1912 di Greene County, Virginia, dalam sebuah keluarga besar dengan 7 orang anak. Roy adalah seorang pria biasa dan gak berbeda dengan saudara-saudaranya. Tapi entah kenapa, kekuatan alam memilihnya. Pada tahun 1936, dia mulai bekerja sebagai penjaga hutan di Taman Nasional Shenandoah. Di sana, petir menyambarnya 7 kali dalam kurun waktu 35 tahun. Insiden pertama terjadi pada bulan April 1942. Pada hari itu, terjadi badai petir yang kuat. Roy berlindung di menara pemadam kebakaran yang baru, tapi pembangunnya belum memasang penangkal petir. Petir menyambar bangunan itu beberapa kali. Kebakaran besar mulai terjadi di dalam, dan Roy berlari keluar. Begitu dia berada beberapa meter dari tempat berlindung, petir menyambar jari kakinya dan menyebabkan lubang pada sepatunya. Insiden berikutnya terjadi 27 tahun kemudian, pada bulan Juli 1969. Saat itu, Roy sedang bekerja di Taman Nasional. Dia tengah mengendarai truk melewati medan berbukit ketika badai mulai menerjang. Petir menyambarnya melalui jendela mobil yang terbuka. Petir tersebut membakar alis dan bulu matanya, serta sedikit mengenai rambutnya. Roy pun pingsan, sementara mobilnya terus melaju. Mobil itu berhenti tepat di tepi jurang. 15 menit kemudian, Roy siuman. Setahun kemudian, pada bulan Juli 1970, insiden yang ketiga kali terjadi. Cuaca saat itu sedang bersahabat. Tapi dalam hitungan menit, awan menjadi semakin tebal, dan badai petir pun dimulai. Petir menyambar sebuah trafo di dekat Roy. Pria itu lari secepat mungkin, tapi alam berhasil menangkapnya lagi. Petir menyambar bahunya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1972, petir menyambar Roy untuk keempat kalinya saat dia sedang bekerja di pos Taman Nasional. Sambaran itu membuat rambutnya terbakar. Lalu dia berlari ke kamar mandi dan menggunakan handuk basah untuk memadamkan api di kepalanya. Sejak saat itu, Roy mulai curiga ada kekuatan jahat tak kasat mata yang memburunya. Dia mulai membawa sebotol air untuk memadamkan api kalau terjadi lagi. Sambaran kelima terjadi di Taman Nasional lagi. Ini terjadi pada tahun 1973. Roy tersandung batu dan jatuh. Pada saat itu, dia melihat awan petir di langit. Merasa ketakutan, dia berlari ke truknya, masuk ke dalam, dan tancap gas. Roy mengemudi sejauh mungkin dari tempat itu. Kemudian, dia berhenti dan keluar dari mobil untuk melihat di mana badai itu berada. Dan saat itu juga, petir menyambarnya lagi. Petir itu mengenai lengan kiri dan kaki kirinya, serta membakar sepatunya. Roy dengan cepat naik kembali ke dalam truk dan memadamkan api dengan menggunakan botol airnya. Pada tahun 1976, insiden ke-6 terjadi. Roy sedang berjalan di jalur setapak di taman, hanya 1,6 km jauhnya dari tempat petir menyambarnya terakhir kali. Kemudian, awan badai muncul kembali. Petir menyambar dan mengenai telapak tangan Roy. Setelah sambaran ke-6, dia mulai curiga ada yang gak beres dengan taman itu. Setelah 40 tahun bekerja, Roy akhirnya memutuskan untuk berhenti. Akhirnya, dia berharap petir akan berhenti mengejarnya, tapi ternyata dia salah. Pada saat itu, pria ini sudah menjadi bak selebritas, tapi ketenaran semacam itu membuatnya nggak bisa menikmati hidup. Orang-orang takut berada di dekatnya karena percaya petir bisa menyambar mereka kapan saja. Wartawan memberi Roy Sullivan julukan Spark Ranger dan konduktor petir manusia. Tentu saja pria itu nggak menyukai semua ini dan merasa sangat kesepian. Selain masalah ini, dia juga mengalami ketakutan secara terus-menerus dan merasa tersiksa. Setiap saat dia selalu khawatir petir akan menyambar kapan saja. Untungnya dia sudah menikah. Istrinya mendukung dan membantunya dalam segala hal. Setelah berhenti dari pekerjaannya, Roy memutuskan untuk pindah bersama istrinya ke kota kecil Dooms, Virginia. Wah, Dooms artinya malapetaka kan? Bisa jadi pertanda nih. Hanya setahun berlalu tanpa insiden. Kemudian, pada tanggal 25 Juni 1977, petir menyambar Roy lagi. Dia pergi memancing di kolam setempat di pagi hari.
Hasil tangkapannya bagus, tapi cuacanya mendung. Roy langsung merasa bahwa akan terjadi sambaran petir. Ada bau belerang di udara dan bulu-bulu di lengannya berdiri. Seluruh tubuhnya tegang. Petir menyambar kepala Roy, melewati dada dan perutnya. Pria itu berlari ke mobilnya untuk berlindung. Pada saat itu, seekor beruang yang kelaparan keluar dari hutan. Ia mendekati ember berisi ikan milik Roy untuk mengambil semua ikan traut yang ditangkapnya. Roy berlari keluar dari mobil dengan rambut membara untuk mengusir hewan itu. Setelah sambaran petir ke-7, dia kehilangan kemampuan pendengaran di telinga kirinya dan menyadari kalau dia nggak bisa bersembunyi dari petir dimanapun. Istrinya pun takut berada di luar bersamanya saat terjadi badai petir. Suatu hari, istrinya sedang menjemur cucian di halaman belakang. Roy keluar rumah untuk membantunya. Beberapa menit kemudian, petir menyambar istrinya. Untungnya, dia nggak terluka parah. Setelah itu, selain rasa takut dan kesepian sosial, dia juga merasa bersalah. Tentu saja, sudah banyak dokter dan ilmuwan yang mencoba menolong Roy, tapi tidak ada yang berhasil menemukan penyebab fenomena aneh ini. Menurut sains, setiap kali tersambar petir itu hanya kebetulan. Matematika dan fisika nggak bisa membantu di sini. Dengan jawaban seperti itu dari para ilmuwan, Roy percaya ada kekuatan tak kasat mata yang memburunya atau takdir menghukumnya karena sesuatu. Mungkin jawabannya terletak pada masa lalu pria itu. National Park Service dan para dokter mendokumentasikan ke-7 insiden dia tersambar petir. Tapi ada satu lagi, yang ke-8, yang tidak bisa dikonfirmasi. Menurut Roy, petir menyambarnya di masa mudanya saat dia membantu ayahnya menyiangi ladang gandum. Sambaran petir itu mengenai mata sabitnya. Gak ada seorang pun kecuali dia yang melihatnya. Mungkin pada saat itu, petir mengubah sesuatu dalam tubuhnya dan membuatnya lebih mudah disambar oleh petir-petir berikutnya. Petir selalu memilih jalur yang paling sedikit hambatannya. Beginilah proses terjadinya petir. Partikel hujan, es, dan salju saling bertabrakan di dalam badai. Proses ini meningkatkan ketidakseimbangan antara awan dan tanah, sehingga membuat lapisan awan yang lebih rendah bermuatan negatif. Benda-benda di bawah, seperti pepohonan dan tanah, menjadi bermuatan positif dan menciptakan ketidakseimbangan lainnya. Alam mencoba memperbaiki ketidakseimbangan antara dua muatan yang berlawanan ini dengan mengalirkan arus listrik melaluinya. Mungkin alam merasakan ada ketidakseimbangan muatan dalam tubuh Roy dan mencoba memperbaikinya. Tapi kenapa dia tersambar dalam interval 1 atau 2 tahun? Selain itu, jarak antara sambaran pertama dan kedua juga lebih dari 20 tahun. Para ilmuwan masih belum bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Mungkin Roy hanyalah seseorang yang menarik. Seperti yang mungkin sudah kamu prediksi, Roy Sullivan tercatat dalam Guinness Book of Records sebagai orang yang paling sering tersambar petir di dunia. Tidak banyak kisah bertahan hidup yang mampu menyaingi keajaiban yang dialami oleh Letnan Kolonel Marinir William Henry Rankin pada tahun 1959. Lihat saja sendiri, di hari sialnya, pria ini hampir tenggelam, jatuh dari langit. Oh, menurutmu itu terdengar mustahil? Kalau begitu, duduklah yang nyaman. Aku akan menceritakan sebuah kisah. Saat itu tanggal 26 Juli 1959, ketika Rankin mengemudikan F-8 Crusader, pesawat supersonik bermesin tunggal di sepanjang pantai North Carolina. Penerbangan itu termasuk tinggi, dan Rankin bersama asistennya, Letnan Angkatan Laut Herbert Nolan, terbang di ketinggian lebih dari 47.000 kaki. Jet mereka yang dijuluki Candy Stripers karena warnanya yang unik, oranye dan abu-abu perak, melaju di udara dengan mulus dan secepat kilat. Satu-satunya hal yang dapat menimbulkan masalah adalah badai yang berkecamuk jauh di bawah pesawat. Tapi sekarang, badai itu tidak menimbulkan ancaman. Namun para pilot ini harus melewati badai dalam perjalanannya menuju pangkalan udara marinir di Beaufort, South Carolina.
Keadaan memburuk saat pesawat berada sekitar 14 km dan hanya beberapa menit dari pangkalan militer. Tiba-tiba mesin pesawat Rankin mati dan lampu peringatan kebakaran menyala. Karena tidak dapat menyalakan kembali mesin yang telah kehilangan tenaga, pria itu tahu bahwa dia tidak punya banyak pilihan. Karena itulah, dengan putus asa berusaha menjaga agar pesawatnya tidak melaju makin cepat dan menukik tajam, Rankin mengabarkan kepada rekannya melalui radio, "Mesin mati, aku harus keluar." Itu adalah keputusan yang menakutkan karena ketinggiannya terlalu ekstrim dan marinir itu tidak punya pakaian penahan tekanan. Satu-satunya yang bisa membantunya bertahan hidup adalah masker oksigen dengan suplai oksigen yang terbatas. Bagaimanapun sang pilot tidak punya pilihan lain. Tanpa ragu-ragu, dia menarik pegangan di atas kepala yang memicu lontaran. Dan dalam sekejap, dia sudah mengudara dan pesawatnya menghilang di awan di bawahnya. Sekarang, Rankin terjun bebas di ketinggian 40.000 kaki dengan suhu minus 54 derajat Celcius. Biasanya para penerjun payung olahraga melakukan lompatan dari ketinggian 3.500 hingga 10.000 kaki. Hanya para ahli yang sangat berpengalaman yang terjun dari ketinggian lebih dari 15.000 kaki. Meski begitu, hal itu juga dapat menyebabkan komplikasi serius jika mereka tidak menggunakan peralatan yang diperlukan, termasuk pakaian bertekanan, yang seperti yang kita tahu tidak dimiliki Rankin. Itu berarti bahwa ketika pria itu berada pada ketinggian yang belum pernah terjadi, dia mengalami dekompresi yang parah. Perutnya terasa membesar hingga 2 kali lipat dan hidungnya seperti mau meledak. Mata, telinga, dan mulutnya mulai mengeluarkan darah. Untuk beberapa saat, marinir itu yakin bahwa dekompresi akan segera menghabisinya. Dia tidak tahu bahwa dia menghadapi cobaan yang jauh lebih berat. Rankin terus terjatuh, dan yang bisa dia rasakan selain rasa takut yang melingkupi seluruh tubuhnya adalah rasa dingin yang mengejutkan. Pergelangan tangan dan pergelangan kakinya terasa kebas seperti ada yang menaruh es di kulitnya. Dia kehilangan salah satu sarung tangannya saat meninggalkan pesawat, dan tangan kirinya mati rasa. Dan yang lebih buruk lagi, dia masih dalam keadaan terjun bebas. Tentu saja, sang pilot punya parasut. Tapi parasut itu seharusnya akan otomatis aktif pada ketinggian 10.000 kaki. Dan bahkan jika Rankin memutuskan untuk membukanya, dia tidak akan bisa melakukannya. Itulah sebabnya dalam hitungan detik dan dengan kecepatan yang memusingkan, pria itu menghantam badai yang di menit-menit sebelumnya dia hindari saat di pesawat. Dan saat itulah bencana lain terjadi. Rankin jatuh menembus awan hitam dengan jarak pandang yang hampir nihil selama sekitar 5 menit, seraya dikelilingi oleh petir, hujan es, dan angin kencang. Ketika ada yang tidak beres dengan barometer yang seharusnya membuka parasutnya secara otomatis. Terkecoh oleh cuaca buruk yang berkecamuk di sekitar sang marinir, barometer itu terpicu sebelum waktunya dan pria itu terjebak di tengah-tengah badai petir. Namun itu bukanlah badai petir biasa. Bukan, pilot pesawat tempur berusia 39 tahun yang nahas itu terjun ke dalam awan cumulonimbus. Awan ini yang sering terlihat seperti jamur besar yang menggembung, sangat padat dan cenderung muncul di daerah yang atmosfernya sangat tidak stabil. Selain itu, awan semacam itu berbentuk vertikal dan puncak awan yang paling dahsyat bisa mencapai ketinggian 70.000 kaki. Semakin tinggi awan cumulonimbus, semakin tidak stabil dan ganas di dalamnya. Itulah kondisi yang dialami Rankin setelah parasutnya terbuka terlalu dini. Sebaliknya, bahkan jika parasutnya digunakan pada ketinggian 10.000 kaki yang seharusnya, pria itu masih akan tersedot kembali ke atas awan karena aliran udara ke atas. Bagaimanapun, sang pilot tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Tubuhnya terombang-ambing seolah-olah dia hanya sekedar boneka kain. Dia membentur kain parasutnya, jatuh kembali ke bawah, dan siklus itu pun berulang lagi. Goncangannya begitu buruk, bahkan pilot pesawat tempur yang berpengalaman pun merasa mabuk udara. Petir menyambar dan bergemuruh di sekitar Rankin, dan meski tidak mendengar guntur, dia bisa merasakan getarannya di sekujur tubuhnya. Gumpalan hujan es begitu besar di waktu-waktu tertentu.
Rankin khawatir itu akan merobek parasutnya. Namun yang terburuk terjadi ketika pilot tersebut jatuh di tengah hujan. Untuk beberapa saat yang menakutkan, pria itu yakin bahwa dia akan tenggelam. Dia mencoba mengambil napas, tapi dia malah menghirup seteguk air. Jika dia tetap berada di wilayah badai itu lebih lama lagi, tenggelam saat jatuh bebas di udara akan menjadi akhir yang sangat menakutkan. Dia berusaha menahan napas, tapi itu adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan saat jatuh dengan kecepatan sangat tinggi. Sementara itu, Rankin juga terlempar ke atas dan ke bawah, kadang-kadang mencapai ketinggian 5.000 kaki. Baginya, sepertinya dia sudah lama sekali jatuh dengan semburan udara bertekanan yang menghantamnya sepanjang waktu. Untungnya, tidak hanya hal-hal yang baik, tapi juga hal buruk akan berakhir. Ketika Rankin akhirnya mencapai dasar cumulonimbus, dia telah berada di dalam sana selama lebih dari 40 menit yang menyiksa. Sang pilot terkejut saat mengetahui bahwa dirinya bisa dibilang tidak terluka. Petir tidak menyambarnya, parasutnya masih utuh, dan dia tidak tenggelam dalam air hujan. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah cara dia mendarat. Pada awalnya, Rankin turun menuju tempat terbuka, tapi nasib buruknya terus berlanjut karena pada saat terakhir, embusan angin yang kuat melemparnya ke sebuah pohon. Parasutnya tersangkut di dahan pohon dan kepala sang pilot membentur batang pohon. Untungnya, dia masih mengenakan helm dan tidak kehilangan kesadaran. Setelah membebaskan diri dan terhuyung-huyung berdiri, sang pilot berjalan tertatih-tatih melewati hutan hingga menemukan jalan pedesaan. Namun, sulit sekali untuknya bisa menumpang. Bayangkan seorang pria berdiri di sisi jalan, berlumuran darah, dan mengenakan pakaian penerbangan yang basah kuyup dan robek-robek. Tidak heran kalau tidak banyak sukarelawan yang mau memberikan tumpangan kepadanya. Namun akhirnya ada orang yang mau memberikan tumpangan dan mengantarnya ke telepon umum, tempat Rankin berhasil memanggil ambulans. Di sana, dia mengetahui betapa beruntungnya dia. Sekujur tubuhnya memar dan luka-luka. Dia menderita efek dekompresi yang buruk dan dia mengalami radang dingin. Namun selain itu, cobaan berat itu tidak meninggalkan kerusakan jangka panjang. Rankin menghabiskan beberapa minggu di rumah sakit dan sembuh total. Kemudian dia menulis buku The Man Who Rode the Thunder yang mengisahkan pengalamannya. Kalau kamu tahu kisah-kisah bertahan hidup yang luar biasa lainnya, kasih tahu aku di kolom komentar ya. Kalau kamu dapat pengetahuan baru hari ini, like video ini dan share ke teman-temanmu. Tapi jangan pergi dulu, kami punya lebih dari 2.000 video keren yang bisa kamu tonton. Kamu bisa pilih video kiri atau kanan, klik dan selamat menikmati. Tetaplah di sisi terang kehidupan. Setiap beberapa bulan sekali kamu mengalami cegukan yang berlangsung selama 10 hingga 20 menit. Dan kamu berpikir itu mengerikan? Oh, sungguh naif. Bayangkan cegukan selama 68 tahun berturut-turut. Kamu nggak akan menyukai ini. Seorang pria bernama Charles Osborne memiliki cara bicara yang cukup lucu yang dia kembangkan untuk menyembunyikan suara cegukannya yang tak berkesudahan. Pria malang ini telah cegukan tanpa henti sejak tanggal 13 Juni 1922 selama lebih dari 68 tahun. Jadi begini caranya. Osborne lahir pada tahun 1893. Dan dia mulai cegukan setelah mengalami kecelakaan kecil di sebuah peternakan di Nebraska. Dia terjatuh tapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh sampai dia mulai cegukan tanpa henti. Para dokter berpikir bahwa kecelakaan itu mungkin telah merusak sebagian kecil otaknya yang membantu menghentikan refleks cegukan. Ada beberapa teori berbeda tentang apa yang mungkin menyebabkan cegukannya. Beberapa orang berpikir dia mungkin telah melukai tulang rusuknya saat jatuh dan hal itu mengacaukan otot diafragmanya. Yang lain berpikir kepalanya terbentur dan dia mengalami stroke. Apapun itu, dia terjebak dengan cegukan selama sisa hidupnya. Dapatkah kamu membayangkan mengalami 20 hingga 40 kejang diafragma yang tidak disengaja per menit selama itu? Pada saat Osborne akhirnya berhenti cegukan, dia mungkin telah melakukannya sekitar 430 juta kali secara total selama 97 tahun hidupnya. Hal ini sangat buruk sampai dia menemui sejumlah dokter. Terkadang dia bepergian cukup jauh, tetapi tidak ada yang bisa mengobatinya. Seorang dokter bahkan mencoba menolongnya dengan memberinya campuran karbon monoksida dan oksigen, dan itu sedikit membantu. Namun,
Hal itu menjadi ide yang buruk karena menghirup gas beracun bukanlah solusi yang aman. Sebaliknya, Osborn harus mempelajari teknik pernapasan khusus untuk meminimalkan suara hik yang muncul pada setiap kejang. Dia akan bernapas di antara cegukan dan melenturkan dadanya beberapa kali per menit untuk menekan suara tersebut. Masih terlihat jelas bahwa dia cegukan karena dia akan terengah-engah dan tersentak, tetapi setidaknya suaranya tidak terlalu keras. Osborn telah mengalami cegukan selama 56 tahun ketika dia menjadi terkenal dengan memberikan wawancara pada tahun 1978. Dia mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menghilangkan cegukannya dan dia bahkan tidak tahu bagaimana rasanya jika tidak mengalaminya. Dia selalu merasa sakit karena semua sentakan dan kejang. Setelah berbicara, dia mendapat banyak perhatian di media. Dia bahkan terdaftar di Guinness World Records dan muncul di acara TV seperti The Tonight Show starring Johnny Carson dan That's Incredible. Orang-orang dari seluruh penjuru negeri mengiriminya surat berisi saran tentang cara menyembuhkan cegukan, tetapi tidak ada yang berhasil untuk waktu yang lama. Namun cobaan ini tidak menghentikan Charles Osborn untuk menjalani kehidupan yang relatif normal. Orang-orang mengenalnya sebagai pria periang yang suka bercanda dan tidak banyak bicara tentang kondisinya. Dia menikah 2 kali dan memiliki 8 anak. Dia menjual mesin pertanian dan melelang ternak untuk bertahan hidup. Pada tahun 1990, untuk alasan yang masih menjadi misteri, cegukan Osborn tiba-tiba berhenti setelah lebih dari 6 dekade. Sayangnya, dia meninggal dunia setahun kemudian. Namun, aku yakin bulan-bulan terakhirnya sangat membahagiakan karena akhirnya bebas dari cegukan. Terlepas dari semua kemajuan medis yang telah dicapai sejak masa Osborn, masih belum ada cara yang pasti untuk menyembuhkan cegukan yang berkepanjangan. Cegukan adalah fenomena aneh yang sudah ada sejak awal keberadaan mamalia. Kita masih belum sepenuhnya memahami mengapa cegukan terjadi atau apa tujuannya. Para peneliti secara perlahan menemukan jawaban dari 2 pertanyaan kunci. Mengapa cegukan terjadi dan bagaimana cara menghentikannya? Cegukan adalah tindakan refleks, mirip dengan cara kakimu tersentak ketika dokter mengetuk lututmu dengan palu. Refleks ini ditemukan pada banyak mamalia, mulai dari hewan peliharaan rumah tangga seperti anjing dan kucing hingga hewan yang lebih besar seperti kuda dan kelinci. Ketika kamu cegukan, sinyal saraf berjalan dari diafragma, yaitu otot yang terletak di bagian bawah paru-paru, ke otak dan kembali lagi. Proses ini diulang beberapa kali, menyebabkan diafragma berkontraksi dan paru-paru mengembang. Namun, di tengah-tengah tarikan napas, sebuah refleks menyebabkan epiglotisme, yang merupakan penutup jaringan yang terletak di bagian atas tenggorokan, tiba-tiba menutup menciptakan suara hik yang keras. Beginilah bunyi pita suara yang menutup secara tiba-tiba. Siklus ini terus berlanjut hingga refleks ini terganggu oleh sesuatu seperti menahan napas atau minum air. Cegukan disebabkan oleh saraf phrenikus yang merupakan kabel panjang dan berbentuk aneh yang membentang dari dada ke diafragma. Saraf ini pertama kali muncul pada nenek moyang mamalia yang mirip ikan. Tetapi saraf phrenikus mereka lebih pendek dan terhubung langsung ke insang di sebelah otak, bukannya menuju ke diafragma. Refleks cegukan mungkin berguna bagi amfibi yang hidup di darat, karena mereka perlu beralih antara bernapas di bawah air dengan insang dan bernapas di udara dengan paru-paru. Tutup epiglotis menutup dan dengan demikian mengirim air ke dalam mulut dan insang mereka, menjaganya agar tidak masuk ke paru-paru. Namun, karena manusia tidak lagi hidup di bawah air dan tidak memiliki insang, mengapa cegukan masih ada dalam diri kita? Cegukan mungkin punya manfaat lain. Sebagai contoh, bayi cenderung lebih sering cegukan daripada orang dewasa, terutama saat menyusu. Saat mereka minum, mereka juga menelan udara, dan cegukan mungkin merupakan cara tubuh untuk membersihkan udara dari perut. Refleks ini mungkin bekerja seperti bersendawa yang terjadi sendiri. Menariknya, bukan hanya bayi muda yang sering cegukan. Bahkan janin yang berusia 10 minggu pun sudah teramati mengalami cegukan. Proses ini mungkin berfungsi untuk melatih otak janin untuk memetakan tubuh bagian dalamnya. Dengan kata lain, mereka perlu belajar di mana letak diafragma mereka dan bagaimana mengontrol pernapasan mereka, dan cegukan dapat membantu mereka berlatih bernapas sehingga mereka siap saat dilahirkan. Sekitar 4.000 orang mencari pertolongan medis untuk cegukan setiap tahunnya di Amerika Serikat. Cara menghilangkan cegukan adalah salah satu pertanyaan kesehatan yang paling sering dicari di Google.
sebagian besar cegukan akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 2 hari. Tetapi, cegukan yang berlangsung lebih lama dapat mengindikasikan adanya masalah yang mendasari seperti tumor otak. Kadang-kadang pasien mengalami cegukan terus-menerus yang tidak kunjung sembuh bahkan setelah perawatan medis yang dikenal sebagai cegukan yang sulit diatasi. Dalam kasus seperti ini, hanya pengobatan kondisi yang mendasarinya yang dapat membantu. Untuk mengatasi cegukan, dokter telah mencoba berbagai obat yang bertujuan untuk mengendurkan otot dan saraf yang dapat menyebabkan kejang diafragma, tetapi tidak ada bukti yang cukup jelas untuk merekomendasikan pengobatan tertentu. Ada sebuah kelompok peneliti Jepang yang telah menemukan metode baru untuk menyembuhkan cegukan, dan metode ini melibatkan menghirup CO2 dengan konsentrasi tinggi. Metode ini menipu otak untuk berpikir bahwa ada keadaan darurat yang mengancam jiwa, sehingga otak melupakan cegukan. Namun, jika kamu tidak dapat melakukan perjalanan ke Jepang untuk mendapatkan perawatan ini, kamu dapat mencoba beberapa tahayul yang telah terbukti ampuh, seperti meminum segelas air putih dalam 1 tegukan, berdiri di atas kepala, atau menjadi sangat ketakutan. Metode-metode ini bekerja dengan cara memutus jalur refleks, sehingga saraf dan otot teralihkan oleh hal lain. Ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh Ali Seifi, seorang ahli neurointensivisme yang terobsesi untuk menemukan obatnya setelah melihat seorang pasien terbangun dengan cegukan yang tidak dapat dijelaskan setelah operasi otak. Minum air dengan cepat misalnya memaksa diafragma untuk terus menciptakan hisapan yang membuat saraf renikus tetap sibuk. Hal ini mengganggu salah satu bagian dari refleks. Demikian pula, merasa takut misalnya, mengaktifkan saraf vagus yang memiliki efek menenangkan, sehingga mengganggu bagian lain dari refleks. Ali Seif telah menciptakan alat yang disebut Hikaway, yang lebih konsisten daripada metode tradisional, karena alat ini membantu menggabungkan kedua efek tersebut. Alat ini terlihat seperti sedotan yang mengharuskan peminumnya untuk menghisap dengan sangat keras, seperti meminum milkshake yang kental, yang melibatkan kedua saraf dan secara efektif mengakhiri cegukan. Kita di desa Turfield, Inggris. Ini tahun 1871. Di sini di suatu jalan, kamu bisa temukan rumah tertentu. Rumah ini nggak ada bedanya dengan rumah-rumah lain, tapi banyak orang tetap di sekitarnya sambil menunggu sesuatu. Pintu rumah itu terbuka. Beberapa orang dewasa keluar dari sana. Mereka kelihatan terkejut dan bilang kalau semua rumor itu ternyata benar. Wanita itu keluar ke teras dan minta beberapa orang lagi masuk. Dan kamu salah satu dari mereka. Kamu masuk ke kamar dan terlihat seorang gadis berumur 11 tahun tidur di ranjang. Dia kelihatan pucat dan kurus. Meskipun orang-orang mengobrol dengan keras di kamar itu, gadis itu nggak terbangun. Ibunya bilang dia sudah tidur selama 6 bulan. Kamu tinggalkan kamar itu dan beberapa orang berikutnya masuk untuk melihat gadis yang tidur itu dengan mata kepala sendiri. Ini kisah tentang tidur paling berkepanjangan dalam sejarah. Rekor ini dipegang oleh seorang gadis bernama Ellen Sadler yang tidur selama 9 tahun. Dia lahir dalam sebuah keluarga besar di desa Turfield, Inggris di paruh kedua abad ke-19. Ellen adalah anak ke-12. Orang tuanya nggak kaya dan mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka ajari anak-anak untuk membantu mereka sejak usia dini. Dan Ellen tak terkecuali. Menginjak umur 11 tahun, dia meninggalkan rumah untuk bekerja sebagai pengasuh anak di kota terdekat. Ketika jauh dari keluarganya dan dikelilingi orang asing itulah, Ellen mulai merasa nggak sehat. Dia menderita sakit kepala, nggak nyaman, dan merasa kantuk tertentu. Gejala ini menjadi begitu parah hingga gadis ini nggak bisa bekerja dengan baik. Dia kembali ke rumahnya di desa di mana orang tuanya membawanya ke rumah sakit. Para dokter nggak tahu cara menolongnya karena nggak bisa mendiagnosis. Mereka menghabiskan 18 minggu untuk mengobati gadis malang itu. Hasilnya, meskipun belum sembuh, Ellen dibawa pulang dari rumah sakit. Setelah kembali ke rumah, dia menderita sakit kepala dan rasa kantuk parah. Ellen Sadler merasa makin parah. Lalu, suatu hari, dia berbaring dengan tenang di ranjangnya dan tertidur. Ellen baru bangun setelah 9 tahun. Selama itu, ibunya yang merawatnya. Ibunya menyuapi dia susu dan teh. Gadis yang tidur itu kehilangan berat badan dan kekuatan. Seluruh desa segera tahu tentang Ellen.
orang mulai berdatangan ke rumahnya untuk melihat fenomena aneh itu. Mereka lihat dia, mencoba membangunkannya, dan bercerita tentang dia ke teman-teman mereka. Berita tentang gadis yang tidur itu menyebar ke seluruh negeri. Ellen telah menjadi bahan tontonan. Orang dari seantero Inggris berdatangan untuk melihat seseorang yang telah tidur beberapa tahun. Mereka menyebut rumah tempat tinggal keluarga Ellen Sleepy Cottage. Para dokter dan reporter berdatangan ke sana. Seorang jurnalis dari Daily Telegraph menggambarkan tubuh gadis itu lemah dan terlalu lunak. Kakinya sedingin es dan bibirnya biru. Napas anak itu hampir nggak kelihatan. Tampaknya pelan-pelan kehidupan mulai meninggalkan tubuhnya. Keluarga gadis itu menggalang dana untuk perawatan putri mereka. Karena itu, banyak orang mengira ini cuma pertunjukan. Karena alasan tertentu, ibu si gadis gak mengizinkan dokter tinggal bersama Ellen dalam waktu lama. Sebagian orang bilang kalau ibunya memberinya pil tidur tiap hari agar dia gak terbangun. Dan seseorang mengaku kalau dia pernah bertemu seorang gadis yang tak sadarkan diri duduk di dekat jendela. Ibu dari gadis itu juga menolak tawaran dokter untuk mengadakan pemeriksaan medis di sebuah rumah sakit di London. Kita nggak mungkin menemukan seluruh kebenaran tentang dia karena nggak ada diagnosis resmi dari dokter. Ada kemungkinan gadis itu mengalami koma atau menderita penyakit lain yang belum dikenal sains di abad ke-19. Bisa jadi ini gangguan tidur kronis di mana seseorang mengalami serangan kantuk tak terkendali. Bisa saja kamu lagi menyusuri jalan dan merasa sangat ingin tidur hingga jatuh ke tanah. Ellen tumbuh dalam keluarga besar dan terbiasa kerja keras sejak kecil. Mungkin kelelahan yang parah dan kurang tidur menyebabkan narkolepsi. Bagaimanapun, cerita ini berakhir dengan baik. Suatu hari, Ellen Sadler bangun. Dia nggak ingat apa yang telah terjadi dan sangat terkejut saat keluarganya bilang kalau dia telah tidur selama 9 tahun. Pertumbuhan gadis itu sedikit melambat dan penglihatannya memburuk, tapi kesehatannya lumayan. Ellen menikah dan punya 6 anak. Tahun 1911, di usia sekitar 50, Ellen meninggal. Yuk kita lihat kisah yang sama sekali berlawanan tentang seseorang yang memegang rekor waktu terlama tanpa tidur. Di bulan Januari 1964, Randy Gardner, anak SMA berumur 17 tahun, mengaku bahwa dia tetap terjaga selama beberapa pekan. Eksperimen itu dimulai bulan Desember dan berakhir Januari. Dan pada akhirnya, Randy merasa sangat normal. Kejadian ini tercatat dalam Guinness Book of Records dan memungkinkan ilmuwan banyak belajar tentang struktur otak manusia. Randy ingin mengerjakan proyek sains sekolah terkait tidur. Dia harus tetap terjaga selama mungkin dan temannya harus memastikan bahwa Randy selalu melek. Awalnya, semua berjalan lancar. Teman Randy menyimpan buku harian di mana dia mencatat berbagai perubahan terkecil dalam tubuh Randy. Randy bertahan dengan mudah pada 2 hari pertama. Dia selalu berdiri dan gak pergi ke tempat tidur. Setelah 3 hari, kemampuan kognitif dan sensoriknya mulai menurun. Di hari keempat, Randy merasa sakit. Dia berjalan di rumah dan mencium jeruk-jerukan. Bau lemon dan jeruk membantunya mengatasi kondisi buruk ini. Di siang hari, Randy main bola basket dan pergi bowling dengan teman-temannya. Malam hari membosankan, sebab anak-anak itu nggak tahu harus apa, tapi Randy tetap nggak tidur. Seminggu berlalu, dan Randy menunjukkan hasil permainan bola basket yang sangat bagus. Kemampuan fisiknya belum berubah, bicaranya jelas dan logis. Sampai saat ini, berita di seluruh negeri membahas tentang Randy dan eksperimennya. Randy menjadi selebritas, dan ini juga membantunya tetap terjaga. Sejumlah ilmuwan mengunjungi Randy. Dengan bantuan soal matematika, mereka menguji kemampuan intelektualnya. Dan di sini, dia menunjukkan hasil yang buruk. Dia sedang memecahkan soal matematika, tapi kemudian lupa apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dilakukan. Ilmuwan memindai otaknya dan mencatat data aktivitasnya. Lalu 8 Januari 1964 jam 2, Randy memecahkan rekor waktu tanpa tidur sebelumnya.
dia terjaga selama 264 jam. Ilmuwan memasang sejumlah elektroda di kepalanya saat dia tertidur dan mengamati aktivitas otaknya. Randy bangun setelah beberapa jam tidur nyenyak untuk pergi ke toilet. Lalu dia berbaring di ranjang lagi dan baru bangun setelah 14 jam. Dia pergi sekolah dengan suasana hati yang baik. Semua orang terkejut. Sepertinya eksperimen otak berat ini gak ada konsekuensi negatifnya. Randy terus belajar seperti sebelumnya, main basket, dan menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Ilmuwan mempelajari hasil penelitian otak dan menemukan bahwa selama ini otak Randy melakukan tidur ringan. Ini disebut tidur mikro. Dan yang menarik, orang yang mengalaminya mungkin gak merasa bahwa secara teknis sebenarnya dia sedang tidur. Beberapa tahun berlalu, semua orang sudah lupa dengan rekor ini. Randy tumbuh dewasa. Suatu hari, seorang reporter ingat eksperimen Randy dan mewawancarainya. Randy mengakui bahwa eksperimen itu nggak berlalu tanpa meninggalkan jejak. Selama bertahun-tahun, Randy mengalami insomnia berat. Ini membuatnya senewan. Dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengatasi penyakit ini. Syukurlah dia berhasil menyesuaikan pola tidurnya. Randy tidur 6 jam sehari, jumlah yang mencukupi. Mengulang eksperimen ini adalah ide buruk. 2 hari tanpa tidur saja sudah menimbulkan stres berat pada tubuhmu. Selama ribuan tahun, manusia telah bertahan melalui kelaparan dan kondisi kerja kompleks. Jantung kita terlatih menjalani beban berat dan tubuh kita bisa bertahan melalui situasi sulit. Tetapi tubuh kita belum pernah mengalami kurang tidur sepanjang sejarah manusia. Evolusi belum mengajari kita untuk bertahan tanpa tidur tanpa konsekuensi. Itu sebabnya hal tersebut buruk bagi kesehatan kita.